안녕하십니까. Kita baca firman Yohanes pasal 9 mulai ayat 1 sampai 7 kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menguruskannya pada mata orang buta tadi dan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sampai 7 kita baca. Saat Tuhan Yesus berjalan dan ia melihat orang buta sejak lahirnya, dan muridnya berkata, "Ya, dia pasti berubah pada dosa, sebab dia lahir sejak lahirnya." Oh tidak, bukan dia yang bisa berdosa di rahim ibunya, pasti orang tuanya. Oh tidak juga, jika orang tua berdosa, dialah buta, kenapa anaknya? Lalu mereka tanya kepada Yesus, seperti bukan dia. Yesus bilang gini, ayat 3, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, begitu firman Yesus yang luar biasa kan? Seperti semua pekerjaan yang terjadi di dalam hidup kita, terkadang kita merasa sulit, kadang bisnisnya tidak baik, sepertinya begitu semua. Jika ini semua yang diizinkan oleh Tuhan untuk menggenapkan kehendaknya, jadi semuanya ternyata yang baik-baik dan syukur saja. Tahun 1962 saya menerima keselamatan Tuhan, dan pada tahun 51 ibuku meninggal dunia. Saya sudah ceritakan beberapa kali. Dan beberapa saat kemudian, kakakku dipanggil masuk perang, dan ayahku dipanggil juga untuk membantu perangnya. Jadinya tidak ada orang yang dewasa di dalam rumah kami. Cuma kakak yang perempuan kami berusia 19 tahun saja. Kami memang semua merasa sangat-sangat sedih dan juga lapar banget. Dan waktu saya berusia 15 tahun, saya mulai mencuri. Saya curi gandum dari pertanian yang lain dan naik di gunung, bakar gandum dan makan. Itu cukup enak bagi saya. Dan mencuri apel sama yang lain juga. Tahun 62, saat itu, sesuai dengan sebagai manusia, saya terlalu terasa kosong. Saya mendaftarkan diri menjadi ajudan pertukangan dan mau menjadi pekerja dari tentara sebagai pejabat. Dan setelah saya diperiksa badan di Rumah Sakit Angkatan Darat di Kota Daegu, dan saat penerimaan pemeriksaan badan, semuanya baik-baik saya, tapi bagian gigi waktu itu sedikit dipatah tadi gigi depan saya. Sebab itu saya gagal, tidak terima. Jadi di dalam hidup saya tidak ada sama sekali yang bisa berhasil. Kenapa? Terus gagal dan susah. Dan terus kemudian tahun sama dan bulan Oktober saya berdoa, baca kitab terus, dan dalam pembacaan Alkitab saya temukan dan diberitahukan bahwa dosaku telah diampuni. Begitu, pembaharuan bisa memulai di dalam hidupku. Di dalam gereja saya yang lama, saya dulu pernah mulai sebagai guru sekolah minggu sama paduan suara. Satu ketika selesai latihan untuk ibadah minggu pada hari Sabtu, memang ada yang kami senang main-main bersama. Waktu itu saya datang di depan kita semua berkata bahwa kita semua menerima pengampunan dosa. Jadi mereka terkagum juga. "Oh, Mr. Pak, aku juga mempunyai dosa. Bagaimana menerima pengampunan dosa?"
Jadi pada saat Tuhan menyulitkan hidupku, oh kenapa hidupku susah? Memang setelah itu saya bisa tahu. Saat Yesus Kristus bertemu dengan yang buta secara lahirnya, dan muridnya berkata kenapa yang dia berbuat dosa, jadi dia lahir sejak lahirnya. Tapi Yesus berkata bukan karena dosanya, tapi untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Seperti apa yang saya merasa sulit, susah, dan lapar, ini semua jadinya Tuhan memimpin saya bisa memandangnya dan mengandalnya. Dan setelah saya menerima pengampunan dosa juga, ini sudah lama, sudah berlalu 60 tahun. Dan bulan Oktober depan, pas jadi ke 60 tahun, begitu untuk Tuhan menyelamatkan aku, Tuhan tetap kerjakan bagiku juga. Dan Tuhan kerjakan juga lagi. Dia yang mati atas kayu salib dan mengorbankan diri menumpah darah, semuanya yang luar biasa. Saat saya membaca Alkitab, seperti yang buta sejak lahirnya, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dia bisa melakukan? Tidak ada apa-apa kan? Dia hanya mengemis dan meminta 1 koin, dan dengan itu dia beli makan kecil. Ini bagaimana cara hidup dia sehari-hari. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dan digoreskan tanah di matanya, dan disuruh ke kolam Siloam dan basuh. Kenapa disuruh ke Siloam? Gak tahu dia kan? Saya juga. Waktu saya masih kecil, kenapa saya susah? Kenapa saya miskin? Kenapa gagal terus? Nggak tahu saya. Begitu Tuhan membuat saya untuk dia sendiri. Saya tidak sama sekali mau menjadi pendeta, jadinya pendeta. Dan saya tidak berusaha untuk menerima pengampunan dosa juga. Tuhan Yesus sendiri bekerja untuk menyelamatkan aku dari dosa. Dan untuk membiarkan aku kerja untuk Injil Yesus. Apa yang disiapkan oleh Tuhan itu terus berikan kepadaku. Dan paling penting daripadanya, disuruh ke Siloam dan membasuh dirimu. Yang buta sejak lahirnya ini tidak sama sekali pernah ke Siloam dan tidak sama sekali kiranya dulu. Sebab dia tidak sama sekali terasa apakah dia bisa mandi, basuh, apa dia kotor, nggak tahu dia kan. Dan pergilah dan basuh dirimu di kolam Siloam. Yang heran adalah sejak lahir sampai ketemu Yesus, dia terus hidup dari pikiran-pikiran yang ada di dalam hatinya. Baru saja sekali ini, bukan dia, tetapi oleh Yesus dia menuju ke kolam Siloam dan membasuh di sana, dan terus diubahkan dari situ, dan dia sembuh daripadanya, dan hatinya berubah juga. Jika saya seorang buta sepertinya, Tuhan Yesus berusaha kerja terus untuk aku, dan saat saya berjumpa di situ, tetapi setelah disucikan dan dibasuh, dan terus berubah hidupnya, walaupun Tuhan, jika ada yang lawan tapi Tuhan jaga, seperti Tuhan Yesus memimpin saya, seperti Tuhan Yesus memimpin kepada yang buta sejak lahirnya. Ini sudah clear kelihatannya. Betapa indahnya kan? Di kota Kimcheon, tahun 71 saya menikah. Dan saat itu apa yang saya masih ingat adalah, dan istri saya sudah mau melahirkan anak, menjadi perutnya besar, dan waktu itu kami agak susah cari makan. Dan terus kemudian, sekitar 3-4 km jauh dari rumahku, ada panti asuhan. Lalu kami ke sana. Saya berjumpa dengan ketua di situ, dan saya ceritakan yang anak-anak yatim ini tinggal di situ, lalu kapan dia harus keluar kan? Dan setelah mereka keluar,
Dan jika mereka hidup di bumi, kehidupan ini yang susah, bagaimana mereka tahan? Jadi, saya mau kenalkan Tuhan Yesus, dan saya mau ceritakan tentang Yesus. Jadi, saya tidak mau apa-apa, hanya Bapak izinkan selama liburan, saya kasih 1 minggu biar saya ajar firman kepada mereka. Yang Bapak Ketua di situ berpikir mendalam, ya, silakan. Istri sudah mempunyai besar karena anak, dan dia ajar puji nyanyian kepada anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan Yesus mengasihi aku, dia mati atas kayu salib untuk dosa kami. Begitu dia mengajar pujian juga. Begitu kami ajar firman Tuhan, penginjilan ke mereka. Dan Bapak Ketua dari belakang dia terus dengar semuanya. Dan pada siang, dan apa yang senang adalah dia begitu siapkan makanan untuk kami. Begitu saya merasa sangat berterima kasih kepada bapaknya. Sebab saya sudah lama kami lapar. Begitu kami merasa berbahagia dan terima kasih kepada mereka. Nah, habis makan siang, terus ajarkan firman, dan mereka kasih makan malam dan makan lagi. Dan sampai malam tengah dan pulang dengan berjalan kaki. Sebab waktu itu istriku susah berjalan. Jika saya berjalan terus, tidak ada yang samping saya, dari belakang ikutinya. Begitu besok hari, habis sarapan ke situ, ajar firman sekali lagi. Begitu seminggu itu menjadi berbahagia. Dan satu ketika, ada yang Christmas kantata di kota Daegu. Di kota Gimcheon, ada yang seorang ketua yang memiliki yayasan. Dalam obrol dengan dia, katanya ia kenal di panti asuhannya sebelumnya. Ternyata, yang ketua yayasan baru saya ketemu adalah anak dari ketua yang panti asuhan sebelumnya. Terus, kami ceritakan apa yang kami mulai di situ, sama kenalan sama bapaknya. Dan sering bisa berjumpa sama anaknya itu. Dan beberapa saat sebelumnya, ayahnya meninggal dunia. Orang hidup di atas bumi ini sesuai dengan keahlian, berminat, dan kepintarannya. Dan Tuhan Yesus, dan berjumpa dengan yang buta adalah, pergilah pasunglah dirimu di kolam Siloam. Dan buta ini, aku yang kelihatannya kotor, mungkin dia berpikir begitu dan berjalan juga. Tetapi saat dia masuk dirinya di kolam Siloam, mata yang tidak kelihatan menjadi buka. Dan yang buta ini, saya kira kehidupan dia sama dengan yang hidup saya. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, sesungguhnya matanya menjadi melek, terbuka. Dan juga saya sebelumnya berusaha melakukan hukum Taurat dan menjaga hari Sabat, selalu berusaha melakukan baik-baik saja. Tetapi, tidak lagi yang aku lakukan sesuatu, tetapi Tuhan Yesus yang bekerja untuk saya. Apa yang firman Tuhan untuk saya? Setelah saya menerima hal itu, seperti yang buta ini, setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak akan mungkin balik ke sebelumnya, ya kan? Setelah saya menerima pengampunan dosa tahun 62, dan akhir-akhir ini banyak orang yang berbalik seperti yang sebelum mereka menerima pengampunan dosa. Tapi, saya tidak sama sekali mungkin bisa balik ke sebelumnya. Seperti ini sudah 1-2 hari sebelumnya, tapi ternyata 60 tahun berlalu. Dan sudah cukup tua. Jadi jika ada gereja-gereja Presbyterian jikanya ya, yang lain mereka ada yang pensiun jika usia 70, tapi di gereja kami enggak ada. Jika ada usia 80, 90, jika dia bisa melayani, ya memang saya juga akan menjadi tua lagi, dan saya juga masih sampaikan firman, dan sampaikan konsultan juga. Begitu Tuhan Yesus, saat dia berjumpa di
orang buta di jalan, dan orang buta ini tidak sama sekali membayangkan hal itu terjadi bagi dia. Dan seperti biasa dia ke jalan, minta uang. Dan setelah itu dia berjumpa dengan Yesus. Dan Tuhan mengaduk dana dan menguras kepada matanya dan suruh pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Sampai sekarang yang buta ini, dia mengikuti pikiran-pikiran yang ada padanya dan dia mengemis dan menerima sesuatu sedikit koin sama dengan itu dia beli makan. Dan memang ini yang buta nggak tahu apakah bajunya kotor atau tidak kan? Tetapi Tuhan Yesus suruh dia, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Setelah dia balik dengan matanya sudah melek, yang buta ini sebelumnya tidak akan mungkin balik kehidupan yang sebelumnya. Katanya pada hari dia sembuh adalah hari Sabat, sebab melanggarkan hari Sabat atau pandang yang menghambakan dia juga. Tetapi yang buta ini begitu hikmat menghadapi kepada yang melawan Yesus sama dia. Ya kan? Walaupun orang tuanya takut kepada agama-agama Yahudi, tapi yang buta dia menyatukan, memihak Yesus, berkata ia bukan orang berdosa, katakan dialah berkuasa, itu kelihatannya luar biasa. Di dalam gereja kami, ada seorang ibu yang baru datang di gereja kami. Setelah sebulan dia ikut gereja kami dan terima pengampunan dosa. Dan satu ketika dia berkata, dia cerai 2 tahun yang lalu. Saya tanya, kenapa ibu cerai? Katanya dia tidak cocok sama karakter sama suaminya. Jika karakter enggak cocok akan cerai? Katanya, apapun tetap Bapak enggak tahu. Jika Anda hidup dengannya pasti tahu. Saya bilang, kenapa saya hidup dengan suamimu? Saya akan hidup dengan suami istriku. Lalu saya tanya dengan sesungguhnya, berapa lama untuk cerai? 2 tahun. Apakah suamimu menikah ulang? Masih tidak katanya. Saya suruh mereka gabung lagi. Jadi sebelumnya mungkin tidak. Tapi setelah dia menerima pengampunan dosa, dia tidak berkata apa-apa, tapi berkata iya. Dan besok hari dia membawa suaminya ke kami. Dan dia adalah seorang yang paling pintar daripada yang aku pernah berjumpa. Memang dia tidak sama sekali dibandingkan sama saya. Dia nampaknya pintar, tulus. Dan begitu suami istri gabung lagi, dan satu ketika suaminya berkata, Pak Pendeta, apakah Anda tahu kenapa kami cerai? Katanya karakter engkau cocok. Katanya tidak juga. Saya kira diri adalah seorang yang hebat sekali. Saya sudah cukup bisa hidup tanpa perempuan itu. Tapi soalnya, istriku 5 kali lipat lebih pintar dan baik dari saya. Begitulah kami berdua pasti cerai. Lalu, sebelumnya saya ceritakan yang sesungguhnya kepada istrinya, kenapa cerai. Dan saya dengar tentang cerita sama suami istri dan suruh mereka gabung lagi. Begitu, seorang yang beli AC, tapi itu terlalu dingin bagaimana? Kita buang? Enggak kan? Kita kontrol kan? Nah, sepertinya begitu. Jika beli televisi tapi terlalu besar suaranya, kita kurangi aja. Begitu saya ceritakan. Saudari, televisi atau AC ini dibandingkan manusia ini murah sekali. Tapi tubuh manusia, hati manusia, itu jauh lebih akurat dan sangat-sangat baik daripada AC atau televisi. Televisi yang murah itu
masih bisa kontrol dan mengurangi atau membesarkan. AC pun ada yang sistem tombol yang mengurangi atau besarkan. Pada saat Tuhan menciptakan hati manusia, apakah Tuhan tidak membiarkan kita mengontrol? Tidak. Begitu suami istri itu gabung lagi, sekarang hidup sangat berbahagia. Begitu mereka, jika saya lihat begitu, saya juga berbahagia. Dan anak-anak mereka pun berbahagia. Dan kemudian, ibu mertua menerima pengampunan dosa, ibu juga terasa berbahagia. Begitu, yang buta sejak lahirnya tadi, apa yang dia melakukan? Memang ada banyak. Tapi untuk hidup, dia jadi mengemis. Dia kira tidak ada yang baik daripada itu, mengemis dari uang, beli makan untuk sehari-hari. Tetapi Tuhan Yesus suruh dia, pergilah basuhlah dirimu di kolam Siloam. Berarti, jangan mengemis sampai ke Siloam dan jangan mengemis untuk hidupmu. Begitu Tuhan memimpin dia untuk dunia hidup yang baru. Jika kita memperhatikan yang hal-hal itu, orang buta itu berarti aku sendiri. Yesus berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Seperti begitu, memang Tuhan masih belum berkata kepadaku, kamu harus jadi penginjil. Tetapi Tuhan Yesus membuat dan memimpin aku menjadi penginjil. Tahun 62, Oktober tanggal 7, dan pagi-pagi, habis doa pagi-pagi, saya terus mengaku dosa seperti biasa dan berdoa. Dan apa yang terkagum adalah, saya mempunyai hati yang baru. Ya, Tuhan telah mengampuni dosaku. Setelah saya membaca Alkitab lagi, dan begitu saya rajin dan jelas cari benar-benar sekali bahwa dosaku telah diampuni. Mulai hari itu, di gereja Presbyterian di desa Sonsan itu, saya terus ceritakan kita semua harus menerima pengampunan dosa. Awal mulanya, semua orang yang terasa kagum, seperti yang buta melek, paling semuanya terkagum kan? Dan ada yang bilang, ya Mr. Pak, aku juga mempunyai dosa dan cara bagaimana menerimanya. Ada banyak yang bertanya juga. Tetapi, waktu itu saya masih belum begitu jelas memberitakan Injil kepada mereka juga. Setelah sebulan lalu, dan cerita yang saya sampaikan itu masuk ke dalam telinganya Pak Pendeta. Dan lalu, saya berjumpa dengan seorang saudari di gereja di jalan. Biasanya kami senang bisa berkata ini dan yang lain dengan sederhana. Dan ceritakan, saudari, kamu harus menerima pengampunan dosa. Lalu saudara itu memandang saya, katanya, kamu harus sadarlah, bilang. Oh, maksudnya apa? Apa kamu lebih baik daripada pendeta? Ceritakan itu kepada pendeta. Begitu, semua orang ceritakan tentang aku di belakang saya. Dan pada hari Minggu, selesai, ibadah selesainya, Pak Pendeta berkata, saudara Pak Koksu tidak boleh masuk gabungan dengan perjamuan suci, karena ia telah naik bis di hari Minggu. Tapi ternyata anaknya Pak Pendeta yang perempuan itu belajar di kota. Jadi hari Sabtu dia balik ke desa dan setelah ibadah dia ke kota dengan naik bis. Jadi dia selalu naik bis pada hari Minggu. Jadi anaknya nggak masalah. Jadi saya sendiri jadinya masalah. Tapi saya tidak sebutkan ini biar Bapak Pendeta itu menjadi sulit bagi jemaat-jemaat. Dan juga satu ketika saya mau masuk ke ruangan main sama anak-anak muda. Dan sebelum saya membuka pintu, saya dengar mereka ceritakan tentang aku. Ya, si Pak Oksu itu yang gila katanya. Dia yang berdosa banyak sama saya, tapi dia bilang orang benar, gila dia. Begitu saya diusirkan dari mereka, tapi Tuhan buka jalan untuk saya bisa masuk ke sekolah misionaris. Waktu itu saya masih belum ada banyak baju. Saya ke pasar dan beli baju yang sederhana. Dan setelah saya masuk dan akhir-akhirnya saudari di sekolah bisa bilang, waduh, waktu itu kamu terasa orang kampung begitu.
Begitu saya memulai belajar di sekolah misionaris, begitu saya hidup di dalam Kristus, dalam sekolah misionaris. Langsung ayahku tahu aku yang berubah. Ayah saya berkata, dia datang di sekolah misionaris dan dia selalu mendukung. Seperti banyak murid-murid belajar di sana, hampir semua datang dari kota Daegu, saya sendiri dari desa. Dan hanya ayah saya saja yang datang di sekolah misionaris. Dia tanya di mana kamu belajar, di mana kamu makan, oh yang di sini, di mana kamu tidur, tempat di sini, siapa yang paling tinggi di sini, ingin berjumpanya. Begitu lalu dia mengucap terima kasih kepada misionaris. Katanya, anakku Oksu ini, jika saya suruh sesuatu, jika dia merasa sedikit, dia tidak lanjut lagi. Saya tidak terasa begitu, tapi ayahku tahu aku orang begitu. Tetapi, setelah dia percaya Yesus, ini kelihatannya sudah cukup dia terlibat, tapi dia mau lanjut terus. Berarti, ini mungkin cocok dengan kepinginannya. Sebab dia suka ini, walaupun ada kekurangan, ya Pak Pendeta tolong ajar dengan baik-baik. Begitu ayahku minta tolong kepada misionaris dan dia pulang. Begitu 60 tahun berlalu sampai sekarang ini, Tuhan Yesus berkata kepada yang buta, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Tuhan berkata kepadaku juga banyak firman. Awal mula saya menerima pengampunan dosa dan keselamatan Tuhan, saya nggak tahu bagaimana ceritakan demikian. Awalnya nggak tahu bagaimana saya menerima pengampunan dosa. Tetapi setelah saya berjumpa dengan Yesus, seperti Tuhan Yesus ubahkan yang buta secara lahirnya. Sebelumnya dia hanya mengemis saja, tapi dia menjadi orang yang memihak Yesus, melawan yang musuhnya, dan begitu berani dia kerjakan. Kita sudah lihat kan? Dan Yesus ada di dalam kerajaan surga, seperti yang dia masih ada di dalam bumi ini. Aku yang seperti mengemis, yang buta, ia telah membuka mataku dan memberi hikmat dan firman yang bisa melawan yang musuh-musuhnya. Dan bila saya memberitakan Injil dan banyak yang dibenarkan oleh Tuhan, dan gereja-gereja bertumbuh dan hamba-hamba Tuhan dibesarkan, begitu banyak hal-hal yang tidak sama sekali membayangkan dijadikan oleh Yesus. Saya mengucap syukur bagi Tuhan. Pada pagi-pagi, jam 3 biasanya saya bangun, dan saya siap-siap jam 4 berjalan dari retreat center yang lain sampai tempat ini butuh 4 jam. Jam 8 baru saya tiba, dan pendeta Pak Yongju bantu setir sama saya. Dan pada saat berjalan ini ada yang hujan. Waktu kami datang di sini sudah menjadi cuacanya baik, itu pun merasa berbahagia. Seperti kami berjalan dan hidup. Nah, apa yang dikatakan kepada yang buta? Oh ya, ini oleh Yesus. Kamu bisa ke sana kemana? Oleh Yesus. Oleh Yesus. Pasti dia akan menjawab semuanya oleh Yesus. Seperti di dalam hidupku. Gimana kamu menjadi penginjil? Ya oleh Yesus. Oleh Yesus. Oleh Yesus saja yang saya bisa memberi jawab. Dan dulu saya yang suka curi dan pukul orang. Tapi sekarang menjadi penginjil, terkadang ini masih sekarang kadang gak bisa percaya. Dan Injil yang kami sampaikan itu sangat-sangat murni dan sangat baik. Dan siapapun menerima Injil ini, seperti yang buta hanya ikut firman Tuhan Yesus dan masuk diri di kolam Siloam, dan dia buka matanya menjadi orang baru. Sepertinya begitu kita semua jika kita menerima pengampunan dosa.
Cuman hanya tahu dan terima Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita, kita semua menerima Tuhan Yesus sendiri di dalam hati kita. Walaupun kita masih kurang bisa sadar dan merasa, tetapi Tuhan Yesus hidup dan kerja di dalam kita, seperti Tuhan Yesus memelekkan mata orang buta. Tidak hanya itu saja, tetapi banyak bagian-bagian sudah ternyata Tuhan telah mengubahkan hidup kita. Ini bisa nyata dan kita lihat. Tuhan tidak sama sekali berhenti bekerja kepada kita semua yang diselamatkan. Tidak ada yang ketinggalan. Dan Dia penuh kuasa kerja di dalam kita masing-masing. Seperti Dia mengubahkan orang buta dan memperkerjakan untuk Dia. Dia mengubahkan kita dan memperkerjakan untuk Dia. Itu pun apa yang bersyukur bagi Tuhan, kan? Seperti misionaris dari kami, ada beberapa yang berhenti pelayanan, ada yang tidak mau datang lagi. Terkadang saya merasa sedih untungnya itu juga, tetapi memang murid Yesus pun ada yang Yudas Iskariot sama ada yang lain. Ya, memang itu sempat terjadi, saya bisa terima begitu juga. Tapi saya merasa agak sayang kepada mereka. Ya, Yesus sudah ada di dalam kita, tapi mereka nggak tahu. Jadinya begitu. Dan selama kita semua hidup di dalam gereja, dan sedikit-sedikit berubah-berubah, dan menjadi lebih dekat bagi Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa saudara-saudara, seperti penginjil kami, pendeta kami, gak bisa dibandingkan sama saya, lebih baik daripada pelayananku. Begitu sesungguhnya mereka melayani Tuhan, itu bukan hati mereka sendiri, tetapi hati yang dikasih oleh Yesus. Dan begitu mereka menjadi hamba Tuhan, begitu hebat sekali. Dan sekarang, kami menginjili di seluruh dunia, dan tahun ini pun kami sudah penuh jadwal-jadwal untuk dipampir untuk Tuhan, dan kami sekarang memperkerjakan untuk menutupi seluruh dunia dengan Injil. Sebelumnya saya datang di Brazil, saya diajak gereja Assembly of God yang sinode yang terbesar di bumi, dan saya diajak dari ketua sinode dan sampaikan seminar di sana. Selama satu sesi saya sampaikan firman Tuhan, dan itu gerejanya muat 6.000 orang, tapi itu bukan hari Minggu. Jadi hanya misionaris, pendeta-pendeta saja di situ. 2.000 orang datang dan menantu saya sampaikan, menerjemahkan. Waktu saya sampaikan firman, saya merasa sangat hangat, panas, berapi-api kepada hatiku. Selama 1,5 jam dengan firman, ketua sinode berkata, Pak Pendeta, ini gerejamu, tolong pimpin kami. Seperti ketua sinode, dia mundur, anaknya menjadi ketua sinode lagi. Dan misi gugur ini dia mau datang di Korea untuk ikut acara penginjilan di sana. Dan gereja manapun, dan pendeta siapapun berobrol sama saya, mereka semua membuka hati dan mau ingin kerja sama kami. Dan sebelumnya saya kunjungi Israel, setelah itu saya masuk ke Eswatini. Waktu itu, sekitar 2.000 pendeta-pendeta kumpul. Dan mereka saling rapat bersama, lalu berkata, ayo mari kita gabung sama Kunyus Mission. Dan di antara mereka beberapanya berkata, oh tidak, kami masih harus hitung dulu. Jadi nanti mereka rapat bagaimana? Setelah mereka dengar firman pendeta Pak Okso, lalu putuskan kiranya. Lalu, seperti yang 1,5 jam, saya ceritakan tentang Injil Yesus, dan semua mereka setuju semuanya mau menjadi gabung dengan Kunyus Mission. Lalu berjumpa dengan Raja Eswatini, tapi kedokteran negara itu masih kurang. Lalu kami membawa beberapa dokter dari gereja kami, lalu kami mengobati.
kepada yang keluarga raja saja. Mereka semua yang berbahagia. Tapi sebab COVID itu harus berhenti pelayanannya. Dan raja melihat alat-alat yang doktor kami lihat itu merasa baik. Jadi kami siap beli baru, mau sampaikan ke negaranya. Dan untuk menggunakan alat-alat itu, 2 doktor datang selama seminggu. Mereka dilatih bagaimana mengoperasikan alat kedokteran itu. Dan raja merasa senang juga. Dan raja berkata, tolong bangun rumah sakit. Biaya berapapun dia yang akan tanggung, katanya. Jadi sekarang dari Korea, saya suruh saudara-saudara yang dokter itu cari rumah sakit yang dibangun dengan baik-baik. Kami mencontohkan itu bangun rumah sakit di sana. Dan seperti kami sudah menerima 50,000 meter persegi tanah. Dan raja berkata bangun gereja kami dan rumah saya dan rumah sakit di situ. Nanti kami akan bangun di sana. Setelah itu, ada beberapa yang anak-anak muda yang daripada kami yang ambil kedokteran. Kami membuat mereka jadi dokter. Lalu mereka akan melayani sukarelawan untuk beritakan Injil di mana yang masih kurang kedokteran. Jika kami berpikir seterusnya, ada banyak pikiran-pikiran yang masih belum bisa membayangkan kami sudah melakukan. Sebab tidak karena kami merencanakan, tapi Tuhan buka jalannya begitu. Dan sebab pandemi, seluruh dunia berhenti ibadah kan? Awal mulai pandemi, baru kami harus melayani ibadah Paskah. Biasanya kami sewa gimnasium terbesar di Korea, tapi itu terlarang dari pemerintah. Jadi kami harus arahkan ke online. Dengan begitu, apa yang kami melayani adalah kami menerjemahkan dalam bahasa Inggris, Cina, Rusia, Espanyol, dan Prancis. Yang ke-5 bahasa yang terbanyak pakai di dunia. Dengan itu kami menerjemahkan langsung khotbahku. Dan masuk dan dengar firman daripada aku. Setiap ibadah hadir 2 juta orang. Sekarang kira-kira 2,000 orang yang hadir retreat ini. Kalau 2 juta berapa banyak? 100 kali lipat kan? Begitu saya tidak bisa paham itu. Kemudian, seminar penginjilan di musim semi pun kami harus melayani online. Waktu itu 276 saluran stasiun siarkan khotbahku. Dan salah satunya berhenti dalam tengahnya. Ada banyak yang pemirsa mereka ingin lanjut. Ada yang terjadi begitu. Dan musim gugur 655 saluran stasiun siarkan khotbahku. Sampai sekali ini juga di Amerika 51 stasiun siarkan khotbahku ibadah minggu setiap hari minggu di sana. Memang aku ini seorang yang bukan apa-apa, seperti yang buta, seperti yang mengemis. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dibuka matanya, dan ada yang berkata, kami tahu orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tapi orang yang buta yang sebelumnya berkata, oh aneh ya kan? Jika orang ini adalah percaya Tuhan, tapi kalian nggak tahu dari mana dia. Sejak penciptaan, tidak ada orang yang buka mata orang buta. Tapi jika orang ini tidak berasal dari Tuhan, bagaimana hal ini terjadi? Begitu secara logika dia berkata, jadi ahli Taurat nggak bisa berkata apa-apa. Seperti kita pun masih kurang sadar sekali ini. Tapi jika kita meditasi tentang Yesus dan berpikir tentang Yesus, dan jika kita menyatukan dan menyambung hati kita sama Yesus, seperti disuruh ke Siloam dan basuh dirimu, dan firman itu kerjakan apa? Melalui firman yang disampaikan oleh Yesus, orang ini pergi ke Siloam. Lalu di sana dia membasuh diri. Matanya menjadi melek, tidak hanya mata saja, tapi hatinya terbuka, lalu dia bisa hidup kehidupan yang
baru dari sebelumnya. Hari ini apa yang saya mau sampaikan adalah, apakah Tuhan hanya bekerja kepada pendeta Oxford atau pendeta-pendeta di sini saja? Tetapi kepada Anda juga, kepada kita semua, Tuhan sudah memperbarui kita. Amin. Tuhan yang membarui kita. Tidak hanya kita menerima pengampunan dari dosa saja. Sebelumnya kita masing-masing mempunyai hatinya diri sendiri, dan bukan hati yang kita punya, tapi hati Tuhan Yesus yang dikasih oleh Yesus ada di dalam hati kita. Seperti yang buta secara lahirnya, dia tidak lagi mengemis, tapi dia pergi ke Siloam dan memulai membasuh dirinya. Oleh Yesus dia berbuatnya. Dia matanya melek dan menjadi hikmah, dia memuji Tuhan dan menyukuri Tuhan dan meninggikan Yesus. Betapa indahnya kan? Dulu saya juga pernah dikatakan sesat juga, tetapi tidak sama sekali masalah. Ada yang banyak berkata kepada Yesus juga yang sesat. Benar kan? Tuhan Yesus pun disebut sesat. Disebut seorang tokoh dari sekte Nasrani. Apa gunanya katanya? Orang yang seperti saya, yang mirip sama dengan Yesus, ya itu pun sangat-sangat dimuliakan. Saya terharu tentangnya. Anda juga menjadi orang yang mirip Yesus. Hati yang Yesus punya, hikmat yang Yesus punya, dan kasih dan Yesus punya, dan anugerah yang Yesus punya, telah masuk ke dalam hati orang buta, dan itu semua masuk ke dalam hati dia dan penuh kuasa kerja pada dalamnya. Betapa indahnya itu. Ada yang memeriksa kekembangan ekonomi Korea setelah Presiden Park Chung-hee mengadakan hukum baru. Ia berkata, bulan Oktober memperbarui pemerintahan, explore 10 miliar dolar AS dan penghasilan 1.000 per orang. Setelah ia berkata hal itu, mulai bulan Oktober dia memerintahkan hal-hal yang baru, dan orang-orang yang kerja bersama dengan Presiden Park Chung-hee dan bisa mengeksplor 10 miliar dolar AS dan bisa menjadi hasil 1.000 per orang. Memang waktu itu seorang hasilnya cuma 200 dolar AS saja. Tapi jika kami menghasilkan 1.000 dolar AS, tidak ada yang bisa percaya. Tapi sekarang Korea sudah bisa berhasil 35.000 dolar AS per tahun per orang. Sudah cukup maju sekali. Tahun 88, Korea mengadakan Olimpiade, dan moto Olimpiade itu, dunia ke Seoul dan Seoul ke dunia. Begitu dunia datang di Korea, Seoul dan Olimpiade, tetapi Seoul ke dunia masih belum. Tahun 89 bulan Maret, pemerintah Korea tidak izinkan masyarakat dapat paspor. Zaman itu jika ada yang miliki paspor, berarti yang pejabat-pejabat tinggi. Sebab keekonomian masih kurang dan tidak ada uang. Jika ada yang buat paspor ke luar negeri, nanti mereka akan mengeluarkan uang kan? Jadi tidak izinkan. Tetapi dunia ke Seoul jadi karena Olimpiade, tetapi Seoul ke dunia enggak jadi. Jadi tahun 89 bulan Maret, saya lihat berita di koran, yang berusia 45 tahun ke atas bisa mengurus paspor katanya. Wah, ini apa? Langsung saya ke imigrasi buat paspor yang pertama, baru dapat sana. Dan istriku mengurus dan kami datang ke kedutaan besar di Amerika dan ditanyain apakah ini suami istri. Iya, kami suami istri. Jadi kalian berdua ke Amerika? Iya, kami akan ke sana. Baik, selamat jalan. Begitu mereka kasih visa langsung. Begitu tahun 89
bulan April langsung penerbangan yang kami masuk ke Los Angeles. Waktu kami menuju ke Los Angeles, kelihatannya di peta seberang Pasifik langsung LA. Tapi terus naik atas ke darat dan turun ke sana. Ternyata ini apa jalur pesawatnya. Lalu tiba di LA dan berjumpa banyak orang-orang yang sudah kenal di sana. Dan ada yang saudara, ada yang tamu juga. Kami kumpulin dan beritakan Injil di sana. Dan musim gugur, pergi ke Berlin di Jerman dan beritakan Injil. Dan terus kemudian mulai tahun 89, kami memulai mengirim misionaris ke luar negeri. Terus sampaikan misionaris ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Misi kami mengutus berapa banyak negara, misionaris ke berapa banyak? Ya, kami sudah memiliki 1000 gereja di sedunia. Dan terus menerus kami mengangkat pendeta dan mengutus. Begitu secara mendunia, Good News Mission menjadi besar. Begitu Tuhan bekerja kepada kita yang bukan apa-apa, aku juga hanya sadar 1-2 hal dari pembaca Alkitab. Tetapi setelah saya memberitakan kepada orang, mereka kaget. Kenapa Papa beritakan firman begitu luar biasa? Orang-orang yang sekitarnya nggak tahu bagaimana orang buta membuka mata. Mereka tidak bisa paham. Orang yang lain, temannya, keluarga pun tidak tahu, nggak bisa paham juga. Setelah berjumpa dengan Yesus dan basuh diri di kolam Siloam, tapi mereka tidak bisa percaya. Seperti ini kesaksian saya di Yohanes 9. Jadi apa yang saya sampaikan kepada Anda juga, tapi sering ada yang banyak berkata, aku masih belum beriman, aku suka duniawi, aku punya keinginan. Dan juga ada yang berkata, banyak yang alasan-alasannya. Kepada yang buta juga, bilang apa? Iya, dia pun terus mengamis, hanya saya perhatikan makan juga. Sama saja. Tetapi, sebab Yesus bekerja, yang buta tidak pergi sebagai buta dan menceritakan tentang Yesus. Tidak. Setelah dibuka matanya dan memberitakan Injil. Bagaimana kamu buka matamu? Oh ya, orang yang disebut Yesus mengoleskan tanahnya dan disuruh saya ke kolam Siloam dan basuh. Dan saya buka. Bukan saya, tapi Yesus. Orang itu orang berdosa. Oh, anehnya kan? Jadi katanya dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelihkan mata orang yang dari lahir. Jika orang itu bukan dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu secara logika berkata kepadanya, yang sudah belajar jadi ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak akan menang mereka. Begitu Tuhan Yesus bertemu dengan saya sama dia juga, tidak hanya membuka mata saja, tetapi mengubahkan seluruh hidupku. Jadi sehari-hari mengalami hal-hal yang luar biasa yang masih belum pernah bisa membayangkan sebelumnya. Jadi semuanya sedikit saja, bukalah dan lebarlah hatimu dan terhadap Yesus. Seperti orang buta, buka mata menjadi orang pintar, lalu memihak Yesus dan melawan yang melawan Yesus. Tuhan telah membenarkan, mengutuskan, menunjukkan kita yang percaya darah Yesus. Dan dia buka semua jalan. Tidak ada sama sekali kekurangan untuk Tuhan bekerja kepada kita. Seperti yang buta tidak sama sekali berpikir dia bisa hidup begitu. Tapi terjadi oleh Yesus. Jika kita menyaksikan itu, jadi bersyukur sekali. Sering saya terasa haru juga. Ya Tuhan, kenapa Engkau menyelamatkan aku? Saya sering menangis karenanya. Ada banyak yang lebih baik daripadaku, lebih ganteng daripadaku. Aku yang berbuat banyak dosa, hidup dengan tidak baik. Tetapi Engkau mengasihi dan menyelamatkan aku. Pada waktu yang tenang, saya berdoa. Saya merasa penuh syukuran mulai tengah hatiku. Ada banyak yang teman yang jauh lebih baik daripada saya.
Ada seorang teman namaku Chon Chung-nam. Dia adalah seorang yang ganteng sekali dan tinggi. Dan kemudian dia, karakternya baik sekali. Satu ketika saya mengalami yang malu adalah ada seorang teman saya mematahkan barang yang aku punya. Saya merasa marah. Dia tanya, Oksu minta maaf. Saya bilang, apakah minta maaf itu sudah cukup? Bagaimana barangnya ini? Saya marah-marah. Tapi Chung-nam itu berkata, kamu Oksu, kenapa marah-marah pada temanmu? Ini kita teman kan? Ya, kamu ambil bahwa yang milik saya itu lebih baik dari yang punyamu. Waktu itu saya merasa malu sekali. Kenapa hatiku terlalu kecil? Kenapa aku nakar begitu? Lalu sering saya tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan menyelamatkan aku? Chon Chung-nam itu, dia lebih ganteng, tinggi, karakternya segar, jauh lebih baik daripada aku. Jika dia menjadi pendeta gereja kami, jemaat-jemaat akan menjadi berbahagia. Tetapi kenapa engkau mengasihi kami daripada semua orang yang banyak? Satu ketika saya balik pulang kampung, katanya teman-teman, Oksu, Chung-nam itu menikah dengan perempuan dari kota Busan. Dia, istrinya, cantik sekali, katanya. Memang begitu, Chung-nam juga ganteng, jadi pas mereka. Dan beberapa tahun kemudian saya balik pulang kampung lagi. Kata teman, apa kamu dengar kabar Chung-nam? Oh tidak, katanya Chung-nam bunuh diri. Apa? Chung-nam dia membunuh diri? Dia yang orang yang terbaik. Kenapa? Apa terjadi? Kami masih tidak tahu ada apanya. Dan saya sering tanya, kenapa Tuhan mengasihi saya? Dan aku tidak ada sesuatu yang bisa mengasihi. Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Aku yang najis, jahat, dan kotor daripada saya, dan ada yang lain-lain yang jauh lebih baik daripada saya. Sekali-kali saya berpikir, saya terasa harus sekali. Aku yang tidak sama sekali berguna. Aku yang buta sepertinya, tapi Tuhan memelihkan dan bekerjakan dia. Seperti begitu Tuhan kerjakan kepadaku. Saya syukur sekali setiap kali saya berpikir. Tidak ada seorang yang diselamatkan karena perbuatannya baik. Kita semua berbuat dosa, jahat, dan begitu. Tetapi Tuhan mengasihi kita yang seperti jahat itu. Jika kita berpikir begitu, gimana? Memang tidak ada sama sekali yang sesuatu kita dapat dikasihi kan? Tetapi Tuhan mengasihi kita, menanggung dosa kita, menanggung penderitaan kita, mati atas kayu salib, sampai sekarang begitu penuh dengan kasih-Nya, tetap mengasihi kita. Jadi kita bisa memberitakan Injil dan kami bisa memberikan kemuliaan baginya. Yang buta, yang selalu mengemis di jalan, sayang sekali, kasihan sekali dia, tidak ada yang sesuatu yang dapat mengharapkan kepada apa-apa, tetapi Tuhan mengasihi dia, mengaduk tanah, menguruskan kepadanya, dan suruh dia basuh di kolam Siloam. Jadi orang ini tidak sama sekali berbuat apa-apa, cuma dia pergi ke Siloam sesuai dengan kata Yesus dan terimanya saja. Mulai saat itu, orang ini menjadi dibesarkan, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti Yesus yang mengasihi yang buta secara lahirnya, yang mengasihi saya, dan dia memperkerjakan aku kerjaannya itu menjadi sangat-sangat berbahagia.
begitu Tuhan sedang mencari kita semua. Daripadamu, ia mau menyatakan hatinya dan dia mau menunjukkan kasihnya kepada kita, biar kita sadar tentang kasih Allah, dan setelah kita menerima kasih Allah, biar kita hidup dengan orang-orang yang berbahagia. Ini bagaimana Tuhan mimpin kita. Coba kita lebih mendekati kepada Tuhan dan menentukan hati Tuhan sambil membaca Alkitab. Dan jika kita menentukan hati bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, kasih Allah yang begitu besar akan penuh di dalam hati kita, dan kita akan hidup sebagai penuh kuasa dan kasih dari Tuhan sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, yang mengasihi kami, hari ini kami duduk kepala dan kami bersyukur bagimu yang mengampuni semua dosa kami. Engkau telah menyucikan kami dan Engkau mau menyatakan kemuliaan melalui kami. Ini anugerah yang kami tidak bisa menyatakan dengan kata-kata kami. Kami mengembalikan kemuliaan bagimu Tuhan. Sekarang ini kami bukan diri sendiri, tetapi Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, dan hikmat yang Yesus, kuasa Yesus, dan kasih Yesus, dan anugerah Yesus Engkau telah isikan, masukkan di dalam hati kami. Kami bisa menjadi mirip Yesus kecil. Dan melalui retreat ini, tolong biar memimpin hati jemaat-jemaat kami, biar mereka menerima pendamaian dan kegembiraan. Engkaulah yang dimuliakan, dan begitulah seperti yang buta secara lahirnya, biar mereka dan kami bisa hidup untukmu dan memberikan diri kepadamu Tuhan, biar kami mengembalikan semuanya kepadamu. Walaupun kami bukan apa-apa, tetapi oleh kasih-Mu, anugerah-Mu, kami mau, tolong pimpin kami menjadi hamba-Mu yang baik. Terima kasih Engkau izinkan retreat kepada kami. Isilah hati kami dengan hati Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.